Simon Liwan, mantan preman di Pasar 45 Manado, kini memiliki sekolah di Batam dan sudah menamatkan ribuan murid dengan modal nekat. Ini adalah gedung sekolah TK, SD, SMP yang bernaung di bawah Yayasan Dolos, kawasan Batu Aji, Kota Batam. Pendiri sekolah ini adalah seorang hamba Tuhan bernama Simon Liwan, berasal dari desa Silian, Tombatu, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Ya, namanya Simon Liwan, muda, energik, dan berprestasi. Simon Liwan bukan anak orang kaya, anak tentara, hidup sederhana, dan dia tidak bahagia di masa kecil. Karena tiap kali dia berbuat satu kesalahan, selalu mendapatkan hukuman yang tergolong sadis dari ayahnya yang seorang tentara. Perlakuan kasar tersebut akhirnya menimbulkan dendam di hati Simon terhadap ayahnya. Apalagi ia sering melihat ibunya sering diperlakukan kasar oleh ayahnya sendiri. Ia pun berjanji dalam hatinya, apabila ia besar nanti, dia siap untuk melawan ayahnya. Dan Simon melarikan diri ke kota Manado pada usia remajanya, dan dia bertumbuh menjadi anak nakal di Pasar 45 Manado. Ia menjadi preman, tukang berkelahi, menodong, dan melakukan tindak kejahatan lainnya di Pasar 45 tersebut. Dan mulai saat itu ia menjadi langganan untuk berurusan dengan polisi. Dia masuk keluar penjara mulai dari polsek sampai polres. Begitulah hidupnya semasa remaja, menjadi seorang preman dan selalu berurusan dengan polisi. Didorong oleh rasa benci kepada sang ayah, ia semakin nekat untuk melakukan hal-hal yang tak terpuji. Oleh kenekatannya itu, ia pernah dipenjara di penjara anak di Tomohon dalam usia 14 tahun. Sampai sesuatu yang ajaib pun terjadi di kamar selnya. Kamar sel yang gelap, terisolasi, dan dia seorang diri di sana. Dalam keadaan putus asa, anak remaja itu teringat masa-masa kecilnya ketika dia sering ke sekolah minggu di gerejanya di Gereja Gemim, Desa Silian, Kecamatan Tombatu pada waktu itu. Rasanya ia ingin kembali ke gereja, tetapi apa daya dia berada dalam penjara. Namun ia pun mulai rajin pergi ke gereja yang ada di penjara. Oh, ini penjaga sekolah. Ini penjaganya. Siapa namanya? Leo, Pak. Pak Leo Manulang. Leo Manulang. Iya. Mantap, Pak. Ia pun merasa betah terus berada di gereja. Bahkan ia ingin melakukan sesuatu walaupun hanya bersih-bersih gereja. Ia pun mulai berdoa dan dia merasa bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Sekali waktu ketika ia sedang berdoa dalam penjara di siang hari,
ia mendengar satu suara dari kejauhan, dan suara itu berkata, "Haleluya." Suara itu semakin lama semakin mendekat, dan ia merasa kini suara itu ada dalam ruangan selnya. Dan tiba-tiba ia mendengar suatu suara yang berkata, "Ini aku." Tiba-tiba Simon merasa rohnya keluar dari tubuhnya. Dia melihat posisi tubuhnya yang sedang berdoa. Ketika tersadar, Simon merasa bahwa dia barusan mengalami peristiwa supranatural. Dia mengalami lahir baru, dia bertobat, dan dia benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Rasa benci terhadap ayahnya hilang. Ketika keluar dari penjara, dia segera melakukan rekonsiliasi dengan orang tuanya. Dan ia pun masuk sekolah Alkitab, dan dia merantau ke Batam dan mendirikan sekolah. Menurut Simon, sekolah ini didirikan bukan bermodalkan sekedar keberanian, tetapi nekat. Ia sadar bahwa dia memiliki nyali dalam level nekat, bukan sekedar berani. Dan dia tahu apa resiko dari sebuah kenekatan. Menurutnya, orang-orang di penjara itu adalah orang-orang yang nekat dan bernyali. Tetapi bernyali dan sebuah kenekatan untuk berbuat hal yang tak terpuji. Dan itulah dirinya dahulu sebelum bertobat. Dan kini untuk nyali yang sama, dia nekat berbuat satu hal yang baik dan menolong orang, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia sadar mendirikan sekolah bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan. Tuhanlah semata-mata yang memakai dirinya dan kenekatan yang ada pada dirinya, yang dahulu dipakai untuk menodong orang, sekarang dipakai untuk menolong orang. Sekolah ini, TK, SD, dan SMP berdiri di atas lahan seluas 1.000 meter dan pembangunan masih terus berjalan. Sekolah ini lebih banyak dihandle oleh sang istri Helga Butar-Butar yang memang berlatar belakang seorang guru. Simon Liwana sendiri adalah seorang pendeta dan gembala sidang di GPDI Dolos di kawasan Batu Aji, Kota Batam. Selain itu, dia juga seorang penginjil dan sibuk dalam kepengurusan Majelis Daerah GPDI Riau. Kamu namanya siapa? Hah? Jurgen. Jorgen. Jurgen. Kamu? Hello. 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 Selo. Sayus kan? Sayus. Sayuti. Siapa namanya? Eca. Hah? Eca. Kamu siapa? Rebecca. Rebecca. Depannya. Siapa namanya? Aliska. Alisa. Ini. Aku belum. Siapa namanya? Paula. Hah? Paula. Udah. Nih. Nih. Yang lain nggak usah ya, kepanjangan ya. Nih. Masuk YouTube semua nih. Ya udah. Dadah.